welcome back to my vlog. Jadi pada video kali ini gue mau sharing-sharing tentang berapa sih sebenarnya duit yang gue dapetin dari beasiswa gue LPDP selama gue kuliah 2 tahun master. Jadi sekarang gue sudah 6 bulan di Indonesia setelah gue lulus. Jadi waktu itu gue dapet beasiswa kuliah S2 selama 2 tahun di Tokyo, Jepang, di Tokyo Institute of Technology. Alhamdulillah, sekarang gue ini berkat si buku sakti ini, gue udah diterima kerja setelah 6 bulan diterima kerja di CPNS 2018 di Pemprov DKI Jakarta. Oke, gue gak mau ngebahas itu. Intinya gue pengen bahas duit nih. Jadi beasiswa dari LPDP ini kebagi dua. Yang pertama ada dana pendidikan dan yang kedua ada dana non pendidikan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dana pendidikan itu ada yang pertama pendaftaran. Dulu itu gue pendaftaran dapat atau bayarnya ke kampus itu 312.000 yen, bukan rupiah ya. Gua kaliin aja rata-rata yen itu sekitar 120 sampai 130 kursnya. Gua pakai 125. 312.000 yen kali 125 itu jadi 39 juta. Jadi untuk biaya masuk S2 di Tokodai, Tokyo Institute of Technology Jepang itu 39 juta. Dulu waktu gue masuk ITB tuh 50 juta kalau nggak salah. Tapi sekarang kayaknya udah masuk ITB udah tuh S1 ya. Atau masuk ITB sekarang tuh S1 kayaknya udah gratis deh. Dulu tuh gue sekitar 50, berarti mahalan masuk ITB guys. Nah yang kedua ini SPP dihitungnya per tahun. SPP per tahun itu setahunnya itu 535.800 yen. Atau kalau 2 tahun kuliah master itu sama dengan 1.071.600 yen. 1 juta yen bro. Nah ini berapa nih kalau dirupiahin itu sekitar 133.950.000 rupiah. Kalau gue bandingin gue kuliah di ITB, 1 semester itu 6 juta ya kalau nggak salah. Kalau 2 tahun itu berarti ada 4 semester kali 6 berarti 24 juta. Kalau di ITB 1, di sini 133. Kayak 9 kali lebih mahal dari ITB. Tapi ini bandingannya S1 ya, gue nggak tahu di ITB S2 nya berapa SPP-nya. Masih di biaya pendidikan ada tunjangan buku. Jadi tiap tahun di beasiswa LPDP ini setahunnya lu dapat tunjangan buku itu 10 juta. Karena gue 2 tahun gue dapat 20 juta. Tunjangan buku ini lu bebas mau beli buku apa aja. Gue beli buku dari buku tentang gimana cara menulis jurnal internasional, buku tentang lain-lain. Pokoknya yang penting buku aja. Intinya ini duit buat lu beli buku. Lanjut, seminar internasional. Nah ini opsional sebenarnya. Gue dapet seminar internasional itu 15 juta. Jadi kalau selama lu kuliah bisa ikut seminar internasional dari hasil riset lu, itu bisa di dalam negeri atau luar negeri. Maksimum itu dapat 15 juta. Waktu itu gue nge-play buat ke Indonesia biar gue sekalian pulang, dapat 15 juta. Itu include tiket pesawat PP sama akomodasi hotel. Jadi 15 juta dikasih. Lanjut ke publikasi jurnal internasional. Ini masih biaya pendidikan juga. Jadi kalau lu bisa menerbitkan jurnal internasional, lu dikasih itu 10 juta. Ini di zaman gua, tapi di zaman sekarang 2019 itu beda. Karena ada tingkat-tingkat jurnal internasional, kalau lebih bagus lebih 25 juta kalau nggak salah. Kalau yang Q1, Q2, Q3 gua nggak tahu detailnya. Yang jelas sekarang 25 juta atau 15 juta. Yang zaman gua dulu masih 10 juta. Dan nggak dibatasi jurnalnya mau yang kayak gimana. Itu biaya yang dikasih pendidikan, ya lumayan lah ya. Lanjut ke biaya yang non pendidikan. Nah yang pertama ini transportasi. Jadi kalau lu dapat beasiswa LPDP, contohnya gua ke Jepang itu dapat transportasi PP. Yang pertama berangkat, pertama kali lu ke Jepang, yang kedua itu pulang. Nah ini karena tiket pesawat ini harganya fluktuatif ya, jadi gua anggap aja 1 kali one way itu 10 juta. Jadi 2 kali itu jadi 20 juta. Karena belinya dia one way, nggak two ways, jadi dia lebih mahal. Kalau beli tiket PP kan lu lebih murah tuh, karena dia belinya 2016 gue berangkat ke Jepang, satu lagi 2018 ketika gue pulang dari Jepang ke Indonesia. Jadi gue asumsiin 20 juta untuk transportasi. Nah kalau transportasi yang lain kayak kereta dan sebagainya di dalam Jepangnya itu nanti masuk ke biaya yang lain. Ini cuman transportasi buat PP gue pulang pergi ke Jepang pesawat tuh. Lanjut, asuransi kesehatan. Jadi ini asuransi kesehatan juga di cover sama LPDP beasiswa yang gue dapat. Jadi asuransi kesehatan itu tergantung di kebijakan masing-masing negara. Kalau negara lu bayarnya berapa ya itu nanti LPDP bakal ngikutin sebesar itu. Tapi pakainya yang paling standar. Misalnya kalau di Indonesia ada BPJS, ada tingkatan-tingkatannya. Pokoknya dipakainya yang paling standar aja. Ini kalau di Jepang itu karena gue mahasiswa penghasilannya 0, itu tuh asuransi kesehatannya bayar 2.000, gue anggaplah 2.000 yen per bulan. Karena gue beberapa kali pindah rumah. Dan kalau di Jepang itu kalau pindah rumah, pindah kecamatan,
itu beda lagi kecamatan, beda harga asuransi kesehatan tergantung masing-masing kecamatannya. Nah, beda-beda dikit-dikit, kayak beda berapa ratus yen gitu, berapa ribu yen. Nah, ini gua anggap aja 2000 yen per bulan. Jadi selama 2 tahun gua dapet 48.000 yen atau 6 juta rupiah. Nah, itu asuransi kesehatan. Kita juga dapat biaya visa. Jadi ketika gua pertama kali buat visa student di Embassy Jepang di Indonesia, itu kena 330.000, itu bisa gua reimburse ke LPDP juga. Ini nggak terlalu banyak. Lanjut, ini yang paling banyak gua dapetin adalah hidup bulanan. Beasiswa yang gua dapetin itu bakal mengirimkan lu biaya hidup bulanan tiap 3 bulan. Beda kalau kayak teman-teman di Jepang itu banyak yang beasiswanya Monbugakusho, terus si Mitsui Bussan kayak si Jerome Paulo Nihongo Mantapu, ada lagi ADB, Asian Development Bank. Nah, itu biasanya mereka dikasihnya per bulan, dan mereka biasanya dikasihnya ada yang 140.000, ada yang 90.000, ada yang 120.000, ada yang 110.000. Dan ini LPDP di Tokyo itu lumayan gede karena dapatnya 170.000 yen per bulan. Nah, ini dikali 125 yen ke rupiah di convert, itu satu bulannya sekitar dapat 21.250.000 rupiah. Wow, lu fresh grad, waktu itu gue fresh grad, terus berangkat ke Jepang, terus gue dapat biaya hidup per bulan 21.250.000 rupiah. Ya kalau dirupiahin ya, tapi itu suatu angka yang sangat gede. Gue bisa megang duit segitu, apalagi dikasihnya per 3 bulan. Berarti per 3 bulan tiba-tiba gue dikirimin sekitar 60-an juta gitu. Wow banget loh menurut gue, kayak what? Setiap 3 bulan gue dapet duit kiriman dari Indonesia 60 juta tuh buat fast grad, wow banget. Terus ini kalau dikaliin 2 tahun, 48 bulan ya kontrak gue, 48 bulan, itu sama dengan 4.080.000 yen atau setara dengan 510 juta rupiah. Jadi gue biaya hidup bulanan gue selama 2 tahun dikasih sama LPDP, dikasih dari dana abadi dari pemerintah Indonesia itu 510 juta untuk gue biaya kuliah gue di Jepang 2 tahun. Wow banget. Terus juga yang terakhir nih, ada biaya namanya settlement allowance atau biaya kedatangan. Jadi ketika lu pertama kali ke Jepang, lu bakal banyak banget biaya yang lu keluarin. Kayak misalnya lu mau kontrak rumah, itu biayanya gede banget, bisa kayak 40-an juta lu keluar di awal gitu. Terus lu harus beli-beli peralatan masak, peralatan yang lain-lain, dan ngurus-ngurus lain-lain banyak. Itu ada dikasih biaya dari LPDP namanya settlement allowance atau biaya kedatangan yang besarnya 2 kali biaya hidup bulanan lu atau 340.000 yen kalau di Tokyo. Itu kalau dirupiahin sekitar 42.500.000. Sebagai catatan, ini setiap daerah, setiap kota, setiap negara ini beda-beda dikasih sama LPDP. Jadi misalnya gua di Jepang itu dapetnya di Tokyo itu dapetnya 21.250.000 kalau dirupiahin. Kalau di London itu beda, kalau di Melbourne itu beda, kalau di Delft itu beda, dan sebagainya gitu. Jadi ada yang bakal lebih gede, ada yang lebih kecil. Kayak misalnya juga tadi SPP, terus entrance fee, biaya pendaftaran kuliah, itu beda-beda tiap universitas. Dan kebetulan di universitas gua itu nggak terlalu mahal ya kalau dibandingin sama universitas-universitas di Amerika, Inggris, Australia dan sebagainya. Itu parah. Dulu perbandingannya itu kira-kira kayak menyekolahkan satu mahasiswa Indonesia S2 ke Amerika itu bisa nyekolahin 10 orang master ke Jepang. Perbandingannya kayak gitu. Nah, ini kalau di total semuanya ya, total biaya pendidikan sama non pendidikan itu totalnya kalau dirupiahin itu 796.780.000 ya, hampir 800 juta. Wah, kalau disuruh balikin itu duit, kapan gue bisa balikin? Ya kalau gaji gue sekarang misalnya 20 juta sebulan, 800 juta bagi 20 juta itu berapa tuh? 40 bulan. Itu kalau gue nggak ngapa-ngapain, jadi duitnya gue balikin semua gitu, gue nggak makan, gue nggak apa gitu, 10 bulan baru gue bisa balikin. Ya hampir 2 tahun juga sih. Ya intinya ini beasiswa 800 juta yang gue dapet ya, gue di Jepang. Kalau nanti yang ada di Indonesia, ada yang di luar negeri tadi seperti gue bilang tadi, itu bakal beda. Nah, ini gede banget biayanya yang dikeluarin sama negara buat investasi sumber daya manusia. Sebenarnya gue agak miris sih kalau denger temen-temen LPDP, utamanya temen-temen deket gue sendiri yang gue kenal gitu, ada yang udah dikasih dana segini gede, tapi dia nggak balik gitu, nggak balik ke Indonesia. Dia memilih kerja di luar negeri atau ya nikah sama orang luar negeri, hasil tinggal di luar negeri. Ya itu memang nggak bisa dihindari gitu. Tapi agak miris aja sih, kenapa nggak mereka dulunya ngambil beasiswanya nggak yang lain gitu, Fulbright lah atau Monbu atau apa gitu. Kenapa ngambilnya beasiswa LPDP? Oke, emang nggak ada kontraknya pulang ke Indonesia, tapi ya
hati nurani lu, ini duit kasarannya ini dari APBN itu dari pajak, yang paling gede dari pajak rakyat. Ya lu nggak pulang, nggak mengabdi untuk Indonesia, ya miris aja sih. Ya semoga kalau lu anak LPDP awardee yang belum pulang terus nonton video gue ini, ya siapa tahu ya lu jadi pulang. Oke, gitu aja video dari gue kali ini, semoga bermanfaat. See you next time.